Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk nama yang sangat indah, nama yang menyatakan kemuliaan, kebesaran, keagungan, anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia sebagai bayi yang lemah dan kecil. Tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena hanya melalui kedatangan Kristus dan juga kematian dan kebangkitannya, kami memiliki pengharapan yang pasti bagi kami yang percaya di dalam Kristus. Kami bersyukur kami boleh merayakan Natal sepanjang bulan Desember ini, dan kami terus berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang akan datang. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin. Kami menyerahkan juga waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, memberikan firman-Mu, membentuk kami, menghibur, menguatkan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman sebentar ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua dan pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Saya akan bacakan bagi saudara, mengulang beberapa ayat sebelumnya, dan kemudian kita melanjutkan sampai ayat 27. Saya mulai membaca dari ayat yang ke-22 dan kemudian lanjut sampai ayat ke-27. Oke, Efesus pasal 5 mulai ayat 22 sampai 27 saya bacakan bagi saudara sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara sekalian, sekali lagi ini adalah gambaran yang sangat agung dan sangat indah tentang relasi suami istri, tentang pernikahan yang menjadi desain daripada Tuhan. Saudara, tidak ada di dalam agama apapun ataupun konsep filsafat apapun di dalam dunia ini yang menggambarkan keindahan yang begitu dalam dari apa yang Tuhan gambarkan di sini di dalam firman-Nya. Ini adalah desain Tuhan, God's design, yang menyatakan kemuliaan dan kasih daripada Kristus. God's design yang juga menyatakan ketaatan, kekudusan, dan sukacita daripada umatnya. Saudara sekalian, ini gambaran yang sangat agung, tetapi sekaligus waktu kita mempelajari 2 minggu lalu kita sudah membahas mulai pembahasan tentang topik ini, dan hari ini kita juga membahas melanjutkan. Dan kalau sudah nanti kita akan melihat bagaimana panggilan, bagaimana perintah Tuhan bagi istri-istri dan bagi suami-suami yang sangat agung, tetapi sekaligus sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga kita waktu nanti kita mempelajari, saya mempelajari ulang, merenungkan ulang, menyadari ini sesuatu yang tidak mungkin, betul-betul semakin sadar ini sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini sesuatu yang hanya kita bisa lakukan dengan bersandar penuh pada kekuatan dari Roh Kudus. Karena itulah minggu lalu kita sudah membahas juga kaitan dari perikop sebelumnya dengan perikop yang kita bahas mulai ayat 22 ini. Bagaimana perintah ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang, anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang akan memberi akan pimpinannya, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus itu memungkinkan dan boleh bisa melaksanakan perintah ini, meskipun pasti tetap tidak sempurna. Ini panggilan yang sangat indah, sangat agung, sekaligus tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan akan diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, 2 minggu lalu kita sudah membahas ayat 22 sampai 24 ya secara khusus. Ya, dan kalau saudara melihat ayat 22 di situ adalah sampai 24 ini adalah panggilan khususnya kepada para istri. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ya, saya review sedikit ya, recap sedikit bagi para istri. Kalau saudara mau mendengar lagi, saudara bisa melihat, melihat di dalam YouTube bagaimana pembahasan tentang para istri 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kita merayakan Natal, 2 minggu lalu kita membahas akan Efesus pasal yang kelima ini, yang mulai tentang para istri. Dan kita membahas di situ, meskipun suami bukan menggantikan posisi Kristus, waktu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, bukan berarti suami itu menggantikan posisi Tuhan, tetapi tetap istri itu dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, itu di dalam ayat 24 khususnya itu ditekankan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, 2 minggu lalu kita sudah membahas apa artinya jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, secara singkat saya mau ulang sedikit. Jemaat tunduk kepada Kristus itu dalam beberapa ayat yang kita membahasnya, maka paling sedikit ada 4 hal. Apa artinya jemaat tunduk kepada Kristus, dan itu menjadi clue, menjadi bagaimana istri harus tunduk kepada suami. Ya, yaitu jemaat tunduk kepada Kristus adalah jemaat tunduk dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan rela hati. Ya, jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan rela, willingly tunduk kepada Kristus. Jemaat tunduk kepada Kristus juga dengan penuh sukacita. Ya. Jemaat tunduk kepada Kristus yang ketiga juga dengan kasih. Karena kasih, dia mau tunduk kepada Kristus. Dan yang keempat terakhir adalah jemaat tunduk kepada Kristus dengan menyadari dan percaya penuh bahwa hal ini adalah sesuatu yang bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi sesuatu yang baik bagi kita sendiri. Ya, yang disebut jemaat kita semua adalah jemaat gereja Tuhan. Ya, kita dan istri diperintahkan secara khusus melihat, mempelajari, mengerti, merenungkan bagaimana jemaat Tuhan, bagaimana kita semua sebagai orang Kristen itu tunduk kepada Kristus. Nah, demikian istri belajar dan mengerti akan panggilan Tuhan bagi hidupnya sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, dan percaya penuh, poin terakhir tadi adalah bahwa ini adalah sesuatu yang baik bagi saya, karena ini adalah salah satu bukti daripada orang yang dipenuhi daripada Roh Kudus. Ya, dan juga dengan demikian kita menjadi istri atau wanita juga, khususnya istri di sini yang menjadi perempuan yang sesungguhnya, wanita yang sesungguhnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu jemaat yang tunduk kepada Tuhan. Inilah yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Salah satunya adalah jemaat yang tunduk kepada Kristus. Itu adalah jemaat yang memenuhi, kita menemukan jati diri kita ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka justru kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. The best of our lives adalah ketika kita menundukkan diri dan taat dan hidup di dalam kehendak daripada Kristus. Nah, saudara sekalian, itulah yang kita sudah membahas. Kalau sudah ingin merenungkan, mengerti lebih detail, dan khususnya kalau sudah belum datang, dan 2 minggu lalu, dan hari ini sudah datang dengan suami. Hari ini akan bicara tentang suami. Ya, suami-suami juga boleh bilang ke istrinya, dengar, lihat yang minggu lalu, ya 2 minggu lalu, ya, karena itu bagian kamu, bagian kepada istri-istri. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Nah, hari ini kita akan membahas khususnya peran daripada suami atau panggilan suami ya di dalam kaitan seperti ini. Nah, kita melihat terlebih dahulu ayat yang ke-23. Ya, ayat 23. Ayat 23 adalah dasar atau alasan untuk perintah kepada istri yang dinyatakan di dalam ayat 22 dan 24. 22 dan 24 sekali lagi itu adalah sangat mirip, paralel. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24 mengatakan karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Tadi tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ayat yang ke-23 adalah alasannya. Ya, ayat yang ke-23 adalah alasan dari perintah itu, perintah untuk istri tunduk pada suami. Alasannya adalah karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, dari sini kita mulai masuk ke transisi hari ini, ya, tentang renungan pada hari ini. Jadi pertanyaannya adalah apa artinya suami adalah kepala istri? Jadi dasar dari istri suruh tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri. Dan di sini kemudian Paulus menjelaskan suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, di sini berarti artinya ketika kita bertanya suami adalah kepala istri, maka suami perlu belajar, perlu melihat, perlu mengerti apa artinya Kristus sebagai kepala jemaat. Ya, kalau tadi 2 minggu lalu istri mempelajari melihat khususnya dari jemaat tunduk kepada Kristus, belajar bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Sekarang suami diperintahkan secara khusus untuk sebagai kepala istri, artinya sama-sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, jadi pertanyaannya kita akan bertanya pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama adalah apa artinya suami adalah kepala istri? Dan jawaban pertanyaan itu adalah bagaimana kita perlu memahami, mengerti apa artinya Kristus adalah kepala jemaat. Ya, dari situ kemudian kita mendapat clue, mendapat mengerti itulah artinya. Demikianlah suami adalah kepala istri. Demikianlah artinya suami menjadi kepala istri. Nah, ini tentu salah satu adalah yang kalimat secara luarnya dikatakan suami kepala istri yang ya banyak orang dunia ini tidak mengerti, dan karena itu banyak yang menentang, banyak yang protes. Bagaimana mungkin suami adalah kepala daripada istri? Karena pikiran daripada orang in some ways ada benarnya, tetapi pikirannya menjadi banyak yang salahnya. Yaitu waktu bicara tentang kepala artinya menjadi bos, gitu ya. Kepala artinya menjadi raja. Kepala artinya menjadi boleh melakukan apa saja kepada bawahannya. Berarti kepala yang lain ya, kalau sebenarnya bukan bawahan ya, kalau konsisten kepala dengan tubuh, bagaimana kepala bisa menganiaya tubuh, itu sesuatu sudah pasti yang tidak mungkin. Tapi selalu orang pikirnya waktu bicara tentang kepala berarti terkait dengan bos, gitu. Berarti boleh menyuruh istrinya mengerjakan semua hal. Setelah suami pulang kerja, maka suami buka TV atau buka YouTube dan angkat kakinya, dan istri semua suruh masak, suruh cuci piring, suruh ngepel, suruh ngurus anak dan semuanya. Karena aku adalah kepala. Nah, itu adalah pengertian kepala yang salah. Ya, seperti pengertian kepala yang salah. Kita melihat karena itu bukan Kristus. Itu bukan artinya Kristus sebagai kepala jemaat. Ya, kita melihat beberapa hal, paling sedikit ada 3 hal tentang pertanyaan yang pertama ini. Apa artinya Kristus sebagai kepala jemaat? Pertama adalah memang betul dia adalah memiliki authority, dia adalah sebagai pemimpin. Kita lihat misalnya Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Efesus 1 ayat 22 dan 22 ini muncul di layar, saudara. Ya, saudara bisa baca Inggrisnya bagian bawah, saya baca bahasa Indonesianya bagian ke atas. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini, ya, dalam bahasa Indonesianya. 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya,
kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, arti kepala itu mulai salah satu pengertian di sini. Ya, dia memang ditempatkan memiliki otoriti daripada segala sesuatu. Ya, memang salah satu arti daripada kepala adalah dia diberikan otoritas oleh Tuhan. Ya, Kristus Allah memberikan Kristus menjadi kepala daripada segala sesuatu. Artinya dia berkuasa, dia berdaulat, dia memiliki otoriti atas segala sesuatu, termasuk atas gerejanya, ya, gerejanya yang adalah tubuhnya. Nah, itu arti yang pertama, ya. Yang kedua, saudara sekalian, arti sebagai kepala, dia adalah sebagai supplier atau memberikan provision, memberikan apa yang dibutuhkan supaya tubuh boleh bertumbuh dengan sehat. Ya, itu artinya kepala. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ini kita semua masih dari Efesus, ya. Kita melihat arti daripada kepala itu sendiri. Efesus 4 ayat 15-16 boleh dimunculkan. Ya, saya bacakan bagi saudara. Efesus 4, 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dia adalah kepala, ya, Kristus adalah kepala, seluruh tubuh terikat menjadi satu, dan dari kepala itulah seluruh anggota tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Dia adalah kepala gereja, kepala jemaat. Artinya dia yang memberikan apa yang dibutuhkan jemaat, dia supply, dia memberikan provision, ya. Kalau yang pertama adalah dia sebagai pemimpin, dia mengarahkan seluruh jemaat, dia memimpin seluruh jemaat untuk menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah dia memberikan apa yang diperlukan oleh jemaat, oleh anggota tubuhnya. Ya, kalau kita gambaran ini adalah gambaran kepala, anggota tubuh. Ya, ada mulut di kepala, ya, ada nafas hidung, ya, kita nafas, memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Kita makan, memberikan provision kepada seluruh tubuh sehingga menjadi sehat. Nah, tugas sebagai kepala, Kristus sebagai kepala, dialah yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh sehingga tubuh boleh bertumbuh menjadi sehat, karena kepala lah sumber daripada semua apa yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh gerejanya. Nah, itu arti yang kedua, kita Kristus sebagai kepala daripada gereja. Yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga juga Kristus sebagai kepala gereja artinya dia adalah yang melindungi dan menyelamatkan akan gerejanya. Itu kembali kepada ayat yang ke-23 yang tadi kita sudah membaca. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah, kalimat terakhir ini, dialah yang menyelamatkan tubuh. Christ is the head of the church, his body, of which he is the savior. Dialah yang menyelamatkan. Tentu kita sudah membahas bahwa suami bukanlah juru selamat daripada istri, tetapi ini dalam pengertian menyelamatkan artinya menjaga dari segala hal yang mengancam akan keselamatan gerejanya. Tuhannya akan melindungi, Tuhanlah yang akan menjaga dan memelihara dan akan terus menjaganya sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Dia akan jaga dan pelihara. Jadi ini tiga hal yang kita boleh melihat. Apa artinya Kristus sebagai kepala? Dia memiliki authority pada gerejanya. Dia sebagai pemimpin daripada gerejanya. Dia juga memberikan provision, memberikan apa yang dibutuhkan oleh gerejanya. Dan dia juga melindungi. Ya, melindungi ini mungkin tidak lengkap, tetapi ini prinsip yang beberapa penting. Dia melindungi akan gerejanya dari Kristus. Untuk pertama menyelamatkan, dan dia terus menjaga, memelihara akan umatnya. Kita minggu lalu kita mendengar akan berita yang mengerikan, terorisme di Bondi Beach, ya. Tapi kita di tengah segala kejahatan, penderitaan yang sangat menyedihkan, kita mendengar banyak kisah-kisah heroik, ya, orang-orang yang
melindungi akan orang lain. Kita bisa belajar dari situ juga, ya, apa artinya melindungi. Salah satu tentu Ahmed yang tackle itu terus diberitakan di mana-mana, ya, penjahat dia rebut senjata dari teroris itu, dan akhirnya teroris itu akhirnya bisa lari dan sebagainya. Dan tetapi saya mau kutip salah satu cerita yang juga sangat menarik, mungkin sebagian juga mengikuti, seorang yang bernama Jessica Rosen. Jessica Rosen, salah satu yang ada di situ, dia adalah istri dari seorang suami yang sama-sama mereka berdua, suami istri ini punya 2 anak yang masih kecil, dan mereka sedang ada di pantai itu, sedang main-main, merayakan Hanukkah, dan kemudian mertuanya juga ikut, mertua dari si Jessica Rosen ini juga ikut bersama-sama dengan mereka. Dan punya anak yang masih kecil, saya tidak ingat persisnya, mungkin sekitar 2-3 tahun begitu, 2 anak. Dan yang kemudian yang satu anaknya itu dibawa oleh mertuanya dia, jadi omanya, ya, atau opanya begitu, ke toilet, sedang ke toilet. Yang satu lagi dibawa oleh papanya, sedang main-main di pantai, main apa gitu dan sebagainya. Ya, dan disitulah dia terdengar tembakan, mulai orang lari, mulai kacau, mulai bingung, dan dia panik sekali, si Jessica ini mulai cari anaknya, lari ke kiri, lari ke kanan, anaknya tidak ketemu, anaknya di mana anak saya. Dia ingat anak satu sedang ke toilet, satu sama papanya, tapi tidak ketemu ada di mana. Dia lari sambil dia ngelihat satu anak umur 3 tahun yang sedang teriak mami. Ya. Dia bingung, nggak ketemu orang tuanya. Ketinggalan anak-anak di situ, semua sudah lari, semuanya sudah ketakutan, dan dia seorang anak umur 3 tahun, mungkin 3 tahun kurang gitu, teriak, nangis dan teriak. Dia langsung pegang anak itu, ya, dia pegang anak itu, dia taruh bawakan sembunyi, dan dia tutupin anak itu. Nah, itu sudah sekalian sesuatu yang akhirnya itu kemungkinan besar menyelamatkan anak orang, dia nggak tahu anak siapa itu, dia lindungi di situ, ya. Dan setelah selama 5 menit itu tembakan terus, dia pegang terus, dia tutupin anak itu, dia kena dan sebagai kena kepukul atau apa dan sebagai berdarah juga, tetapi anak itu selamat sampai selesai semua, tembakan sudah selesai. Orang tua anak itu yang kemudian samperin si Jessica Rosen ini, you have my daughter. Terus dia kaget, awalnya dia agak kaget karena dia pikir bener nggak ini, bener nggak anaknya. Terus waktu dibuka, terus anaknya lihat papanya, Daddy, oh, ini benar, ini anaknya, dan sudah kembali. Thank you so much, terima kasih engkau telah menyelamatkan anak kami. Ya, you are a hero, kamu telah menyelamatkan anak kami. Dan satu kalimat yang menarik yang si Jessica Rosen waktu ditanya, dia bilang, I'm not a hero, any mom will do it. Ya, any mom akan melakukan itu. Dan satu hal yang dia menarik, dia katakan seperti ini. Waktu anak itu saya peluk, saya tutup itu, saya lindungi dia. Dia mengatakan gini, I don't know if she felt safe, but she was safe. Interesting. Ya, menarik sekali kalimatnya. Dia katakan, saya nggak tahu anak ini rasa aman nggak. Waktu saya mungkin ketakutan dan sebagainya, juga stranger, dia nggak kenal. Ya, saya tidak tahu si anak ini rasa aman apa enggak. Tapi dia betul-betul aman karena ditutupin oleh si Jessica Rosen. Itu side note, itu jadi iman kita, bukan? Kadang-kadang kita mengikut Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita kadang-kadang bergumul tentang keselamatan kita, ya. Tapi Alkitab yang mengatakan kepada kita, barang siapa ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ya, itulah iman. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan iman di dalam Kristus, meskipun kita nggak rasa, masih bergumul, keselamatan kita tidak tergantung perasaan kita. Ya. I don't know if she felt safe, but she was safe. Dia aman. Barang siapa di dalam Kristus, dia tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara sekalian, ini contoh-contoh, ya, kita bisa belajar itu contoh-contoh apa artinya melindungi, ya.
Jadi menjadi kepala, Kristus menjadi kepala adalah dia memiliki authority, menjadi pemimpin, dia yang memberikan provision, memberikan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, memberikan kebutuhan daripada tubuhnya, jemaatnya, dan sekaligus dia adalah sebagai protektor, pelindung daripada jemaatnya. Nah itu kita nanti perlu pikir ya, itu implikasinya tentu artinya sebagai kepala. Itu artinya sebagai kepala. Memang ada authority, Tuhan berikan authority kepada suami sebagai kepala. Tetapi authority itu dinyatakan di dalam dia melindungi. Authority itu dinyatakan di dalam dia memberikan apa yang dibutuhkan. Itu adalah tanggung jawab, itulah adalah panggilan dari Tuhan kepada para suami. Nah, sekarang saudara sekalian, hal yang kedua yang kita boleh pikirkan bersama-sama. Ya, kita melanjutkan pemikiran ini. Bagaimana Kristus sebagai kepala ini, dan tentu dalam konteks suami sebagai kepala, ya, Kristus sebagai kepala gereja itu dinyatakan atau digambarkan. Ya. Bagaimana, how does it look like? Yes, Christ as the head of the church, how does it look like? Maka ayat 25 sampai ayat yang ke-33 itulah Paulus menjelaskan sebenarnya. Ya, ini semua satu perikop, kita tidak akan membahas semua, kita secara khusus akan membahas ayat 25 saja pada hari ini. Ya. Jadi bagaimana artinya, apa artinya Kristus sebagai kepala, dan bagaimana itu dinyatakan, digambarkan di dalam apa yang Kristus kerjakan. Ya. Ayat 25 kita akan renungkan bersama-sama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Inilah yang kita boleh mengerti. Mau pikirkan bersama-sama. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Jadi apa artinya Kristus sebagai kepala? Ini sekali lagi gambaran yang jauh daripada pemikiran daripada dunia. Ya, dan juga orang-orang yang menentang akan suami sebagai kepala harus betul-betul mendengarkan, akan renungkan di bawah ini. Karena arti suami sebagai kepala adalah dia harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi pertanyaannya, jadi di sini adalah kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan pertanyaan lagi, apa artinya Kristus mengasihi jemaat? Artinya dia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Nah, ini sesuatu inti Injil, sesuatu yang kita sering bahas, ya, tentang kasih Tuhan, kasih Kristus kepada jemaat. Kita sering dengar akan hal ini di mimbar ini, sering kali jelaskan karena memang ini adalah inti daripada Injil. Tetapi saya rasa waktu saya merenungkan kembali di dalam konteks yang baru, di dalam konteks suami sebagai kepala istri, sebagai konteks suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Sekali lagi, suami dipanggil untuk melihat kepada Kristus, kalau istri dipanggil untuk melihat kepada jemaat, kepada gereja, bagaimana gereja taat dan tunduk kepada Kristus. Sekarang suami dipanggil. Hari ini para suami, secara khusus saya berbicara kepada para suami. Suami dipanggil, termasuk saya dipanggil sebagai kepala daripada istri, dan dipanggil untuk mengasihi akan jemaat, akan istri kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya bagi jemaat itu. Waktu kita merenungkan dalam pengertian ini, maka ini ada pemahaman, ada insight yang baru. Ya, ketika kita betul-betul serius. Ini adalah panggilan Tuhan. Sekali lagi bagi para suami. Kalau 2 minggu lalu adalah panggilan Tuhan kepada para istri. Tidak tergantung bagaimana suamimu. Itu adalah panggilan Tuhan. Tentu kalau suaminya mentaati perintah Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih mudah, jauh lebih baik. Tetapi kalau suaminya tidak mentaati perintah Tuhan, istri tetap harus tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Itulah panggilan Tuhan bagi para istri.
Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu bagaimana itu, how does it look like. Memang akan banyak detailnya. Mungkin nanti tahun depan kita ada waktu untuk tanya jawab, untuk masuk dalam detail bagaimana banyak kesulitan dalam pikiran, sudah mungkin banyak kesulitan apa artinya. Tapi biarlah seperti 2 minggu lalu, para istri biarlah pikirkan ini adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi engkau. Ini adalah panggilan Tuhan bagi dirimu, supaya engkau tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kau tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Sekarang adalah panggilan para suami. Tuhan memanggil engkau, Tuhan memerintahkan engkau untuk mengasihi istrimu. Tidak peduli istrimu bagaimana. Tidak peduli istrimu seperti apa. Nanti kita akan lihat, kita akan makin mengerti. Waktu kita merenungkan Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaat-jemaat yang seperti apa. Gereja yang seperti apa? Gereja yang melawan Tuhan. Gereja yang sudah berdosa. Gereja yang menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi Kristus mengasihi jemaatnya, menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Ketika jemaat masih berdosa. Ketika umatnya masih melawan Tuhan. Dan ini adalah panggilan Tuhan bagi para suami. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Mari kita pikirkan. Saya kasih gambaran sedikit. Mari kita pikirkan lebih detail ya, beberapa hal. Apa artinya? Apa artinya Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaat, bagi gerejanya? Beberapa ayat kita melihat. Yang pertama adalah Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Semua ayat akan muncul. Ya, sudah mau catat, mau foto dan sebagainya. Sudah nanti pikirkan. Ya, para istri boleh juga catat. Ya, ingatkan suamimu. Ini artinya Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Who gave himself for our sin, yaitu menyerahkan nyawanya bagi kita. Bagi kita, bagi apanya? Kenapa dia menyerahkan nyawa? Karena dosa-dosa kita. For our sins, to deliver us from the present evil age. Dia melindungi, membebaskan dan melindungi kita according to the will of our God and Father. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Dia telah menyerahkan nyawa, nebus dari dosa, melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ini artinya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Yang kedua, saudara sekalian, 1 Korintus 15 ayat 2-3. 1 Korintus 15, 2-3. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, ini yang mau penekanan tambahannya adalah waktu dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, artinya dia mati bagi kita. Ya, menyerahkan nyawanya, he gave himself up for her, artinya dia mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mati. Dia menyerahkan nyawanya, artinya dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Ini banyak anak-anak muda di sini, banyak remaja juga mendengar, ya, para remaja laki-laki. This is God's design for you, para pemuda. Ya, this is God's design for you. Persiapkan diri, pikir, mengerti, inilah panggilan Tuhan. Apa artinya sebagai suami? Suami sebagai kepala dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya dia menyerahkan sampai mati untuk menebus dosa-dosa, untuk membebaskan umatnya dari the present evil age. Ya. Yang terakhir, saudara sekalian, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara-saudara, ini agak panjang ya. Karena waktu kita masih lemah. Ini pengertiannya. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ini kontras ya. Kristus mati, kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita itu? Ini gereja Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang durhaka, pada waktu ini ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Balik lagi, jangan ya, balik dulu ya. Saudara, ini kontrasnya, argumentasinya seperti mungkin saudara pernah dengar. Ya, ayat 7 mengatakan bicara tentang orang benar dan bicara tentang orang baik. Ya, tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, benar itu, orang yang benar, righteous itu seperti belum tentu baik bagi saya. Dan kalau orang yang baik bagi saya juga belum tentu righteous sih. Ya, yang penting dia baik bagi saya, good to me. Ya, itu jadi dua hal yang berbeda. Ya, untuk orang yang benar, orang mungkin sulit untuk mati. Tapi untuk orang yang baik, mungkin ada beberapa orang mau mati. Tetapi ayat 8 mau mengatakan, kamu bukan baik dan bukan benar. Kamu tidak baik dan tidak benar. Kita tidak baik dan tidak benar. Akan tetapi, but God shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Sudah lihat ada banyak kalimat itu. Kita lemah, kita orang durhaka, ya, dan kita adalah orang yang berdosa. Udah tiga macam situ. Lemah, durhaka, berdosa. Ya, lemah, durhaka, dan berdosa. Dan Kristus telah mati bagi kita, yang dikontraskan dengan bukan benar, bukan baik. Kita adalah orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang berdosa. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita. Next, ayat 9 dan seterusnya. Lanjut lagi, lebih-lebih, lanjut lagi, berarti lanjutan. Ya, lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini akibatnya. Diselamatkan, Kristus mati bagi kita, sekarang kita dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, kita akan diselamatkan. Pasti dari murkanya yang begitu besar terhadap manusia berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih enemy, for while we were enemies of God. Ya, seteru itu kita jarang pakai istilah itu. Musuh. Ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini artinya Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia mati, menebus manusia yang berdosa. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita yang masih menjadi musuh Allah. Dia menyatakan anugerah dan kasih-Nya kepada orang-orang yang durhaka, yang melawan Tuhan. Itu artinya Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya baginya. Saudara sekalian, artinya kita boleh simpulkan di sini ya, bahwa Kristus yang adalah Tuhan yang memiliki kuasa di surga di bumi, Dia adalah kepala dari segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang tidak ada dosa, Allah yang tidak ada dosa. Dia selalu sempurna dan tidak pernah berdosa. Dia telah menyerahkan dirinya yang sempurna itu mati bagi jemaatnya yang penuh dengan dosa. Jemaatnya yang telah menjadi musuh daripada Dia. Jemaatnya yang bahkan menyalibkan
akan Yesus Kristus, yang jemaat yang layak menerima murka Allah. Inilah yang dikatakan, inilah artinya Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Kristus telah mengasihi jemaat yang demikian dan yang begitu banyak dosanya, yang melawan Tuhan, dan dia telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus telah mati bagi jemaatnya. Mulai kita insight dengan mengerti ini Injil, ini kita sering dengar, tapi waktu kita sekarang aplikasikan kepada konteks suami istri, dalam konteks suami istri. Hai suami, maka jangan pernah segala kelemahan istrimu, segala kekurangan dia, segala dosa istrimu membuat engkau tidak taat kepada Tuhan. Ya, ini sekali lagi persoalannya, ya. Tapi saudara melihat di sini, tidak ada lagi yang lebih parah daripada jemaat yang melawan Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar. Jemaat yang mengasihi sesuatu di luar Tuhan. Jemaat yang bahkan menyalibkan Kristus sendiri. Kristus, dia memiliki authority, dia memang dia sempurna. Kita para suami tentu tidak sempurna. Kita para suami tidak memiliki otoriti seperti Kristus, tetapi ada paralelnya. Memang kita ditempatkan sebagai kepala. Bukankah seharusnya itu lebih lagi membuat kita mau belajar, meskipun sesuatu yang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan yang telah menempatkan suami sebagai kepala, yang memiliki otoritas, biarlah kita meneladani Kristus yang adalah kepala gereja yang telah datang ke dalam dunia. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi penebusan banyak orang. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, waktu kita berhenti sampai di sini, waktu kita merenungkan, sekali lagi kita sadar betapa sulit, betapa mungkin tidak mungkin. Sekali lagi, bagaimana saya bisa mengasihi istri seperti demikian. Dan sekali lagi, kita para suami juga banyak bisa komplain, bisa kemudian bagaimana saya bisa mengasihi istri seperti ini kalau istrinya tidak tunduk seperti jemaat tunduk, ya. Ini suami double ya, sebenarnya double. Kita belajar seperti jemaat, kita sendiri perlu belajar untuk bertumbuh. Kita sendiri masih sadar banyak hal yang masih kekurangan. Tapi kemudian dipanggil untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Double tambah sesuatu yang tidak mungkin. Sekali lagi yang minggu lalu kalau saya menyinggung orang-orang tidak setuju tentang perintah istri tunduklah kepada suami. Tapi kalau engkau mengerti akan panggilan Tuhan, suami sebagai kepala ini artinya dia menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Maka itu adalah sesuatu mungkin adalah panggilan yang sama-sama menundukkan diri, bahkan mungkin lebih berat karena dipanggil untuk menjadi pemimpin, menjadi yang berinisiatif, yang mengasihi, memproteksi, dan juga berinisiatif untuk mengasihi, menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Kadang-kadang suami-suami komplain, bagaimana saya bisa mengasihi kalau istri yang seperti itu, yang melawan, yang tidak mau taat, yang dominan, yang mau mengatur segala sesuatu, ya. Jadi bagaimana saya bisa mengasihi dia, yang begitu istri yang begitu banyak kekurangannya. Sudah merenungkan ini hari ini nggak bisa jawab pasti. Ya memang kamu juga begitu kepada Tuhan. Kamu lebih lagi, kita lebih lagi. Dia, istri, dan termasuk kita, inilah jemaat Tuhan, inilah semua kita adalah jemaat yang dulunya adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Karena dosa kita tidak ada pengharapan dalam diri kita sendiri. Ya, satu-satunya yang akan kita terima adalah murka Allah terhadap kita yang berdosa.
yang sedang melawan Tuhan. Tetapi hanya karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Tuhan telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, suami, kasihilah istrimu, seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Betapa indah kalau istri pikir, ya ini perintah Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan, aku mau tunduk kepada suamiku, karena dia adalah kepala, Tuhan tempatkan dia sebagai kepala istri. Karena ini panggilan Tuhan bagi saya, tidak peduli suami kurang pinter, suami kurang bertanggung jawab. Tentu kalau dia tidak bertanggung jawab, kalau dia lebih bertanggung jawab, lebih mudah bagi istri untuk tunduk, lebih taat, lebih mudah. Bersyukur kalau saudara memiliki suami yang bertanggung jawab, yang melindungi, yang memberikan provision, saudara lebih mudah untuk taat kepada suami sebagaimana engkau tunduk kepada Kristus. Tetapi kita sudah bahas 2 minggu lalu, bahkan ada suami-suami yang tidak percaya istri tetap diperintahkan tunduk kepada suami. Bukan secara ultimate, tetapi tetap menghormati akan suaminya. Dan istri dan suami-suami, biarlah kita boleh, kalau suami-suami menyadari banyak kekurangan juga daripada istri. Kalau saudara memiliki istri yang tunduk, yang mengasihi, yang taat dengan senang hati, dengan sukacita melayani, kita sudah membahas dengan tulus hati, dengan segenap hati, dia mengerjakan dengan kasih, dan mengerjakan sadar ini sesuatu panggilan Tuhan yang bagi dia yang sangat indah. Kalau para suami memiliki istri yang demikian, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena memang akan lebih mudah. Nah, masa pacaran biarlah saudara mencari istri-istri yang seperti demikian. You are easily love her, karena dia mengekspresikan tanda sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Sebaliknya juga sama. Ya, para pemudi-pemudi, biarlah engkau cari laki-laki yang you are easily to submit to him, to respect him, karena dia menyatakan hidup yang mewakili karakter-karakter Kristus. Nah, waktu masa pacaran, itulah carilah yang memiliki karakter daripada Kristus, yang memiliki karakter daripada gereja Tuhan. Kamu cari yang sebaik-baiknya, tapi sebaik-baiknya pun pasti ada kelemahan. Sebaik-baiknya pun masih ada kekurangan. Tapi bagi saudara yang sudah menikah, suami istri, ini adalah panggilan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sudah menikah, maka panggilan kepada istri tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Kalau engkau tidak tunduk, ini bukan masalah engkau tidak tunduk kepada suami saja. Dan ultimately dan jauh lebih berat, engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Engkau sedang melawan Tuhan, sedang berdosa kalau engkau tidak tunduk kepada suami. Sebaliknya suami juga, suami kalau sudah menikah, maka berapapun keadaan istrimu, ya, berapapun kelemahan dia, berapapun dosanya, kau dipanggil untuk mengasihi dia, panggil untuk melindungi dia. Tentu tidak melindungi, bukan membiarkan di dalam dosa. Salah satu adalah menyucikan, memanggil, mengatakan kebenaran. Kau dipanggil untuk mati bagi dia. Panggilan yang sekali lagi tidak mungkin. Saya semakin merenungkan, semakin sadar, bagaimana bisa? Saya melihat diri saya sendiri, bagaimana bisa melaksanakan ini? Tapi itulah panggilan Tuhan. Itu sekali lagi, ini adalah panggilan yang sangat mulia, sangat agung. Sudah mulai mengerti. Tidak ada konsep seperti ini dalam dunia. Tidak ada konsep egalitarianisme seperti yang diajarkan dunia ini. Yang sama, sederajat, apa dan sebagainya, tergantung. Tidak, ini God's design. Dan saya percaya sepenuh hati dan mempelajari sejarah umat Tuhan, keluarga-keluarga gereja Tuhan, maka ini adalah panggilan yang sangat indah, sangat mulia, sangat agung, sekaligus tidak mungkin dilaksanakan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita kembali kepada Tuhan, kembali bersandar kepada Dia, meminta pertolongan Tuhan. Ya, semakin mengerti akan hidup sebagai suami istri yang panggilan Tuhan yang begitu agung, semakin kita bersandar kepada Tuhan. Karena itu kita perlu satu dengan yang lain. Ada keluarga-keluarga, ada small group, ada KTB, baik itu pemuda, pekerja, dan keluarga-keluarga. Kita boleh
saling belajar. Itu penting sekali. Saudara tidak hidup membangun satu pernikahan yang seperti lalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Bisa comfortable satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman. Biarlah kita hari ini sekali lagi diingatkan kembali kepada Injil Yesus Kristus, kembali mengerti akan panggilan Tuhan bagi istri dan juga bagi suami. Dan kita boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan meminta Roh-Nya yang kudus memenuhi kita. Kita bersandar, kita mau taat, dan kita boleh membangun satu keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga anak-anak kita, ada anak-anak remaja di sini, ada orang tua di sini. Sekarang anak-anak remaja tahu, anak-anak remaja bisa tanya ke orang tuanya. Papa, apakah engkau sudah mengasihi mama seperti Kristus mengasihi jemaat? Waduh, kita susah jawab. Susah jawab. Mama, apakah engkau sudah tunduk kepada papa seperti kepada Tuhan? Wah, susah juga jawabnya. Susah sekali. Pasti tidak sempurna, pasti banyak gagalnya. Ya, biarlah kita masing-masing boleh belajar, boleh bertumbuh, dan minta kekuatan daripada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Dan disempurnakan. Kita bertumbuh, makin mau taat. Masuk ke tahun yang baru, di akhir tahun ini, mulai pikir, mulai laksanakan. Di dalam masa-masa liburan, ya, anak-anak biarlah tuntut orang tua. Ya, bilang papa, mama. Ya, coba, aku mau lihat pernikahan papa dan mama. Apakah merefleksikan keindahan antara Kristus dengan jemaat? Saya mau menjadi saksi, ya, mau melihat bagaimana mama tunduk kepada papa, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Saya mau menjadi saksi, bagaimana papa mengasihi akan mama, seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya baginya. Kiranya Tuhan pimpin kita masuki nanti tahun yang baru, kita boleh terus melaksanakan, mentaati, dan bertumbuh di dalamnya. Hanya dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita berdiri, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Saya undang Pendeta Lim Yijin pimpin kita di dalam doa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we ask you to make our marriage beautiful. Kami meminta kepadamu supaya engkau menjadikan pernikahan kami sesuatu yang indah di matamu. Give us the faith to believe that your design is indeed good. Beri kepada kami iman bahwa rancanganmu itu adalah indah. Please give us husbands the courage to love like you love us. Beri kekuatan kepada para suami untuk boleh mengasihi istrinya sebagaimana engkau telah mengasihi kami. Give the wives among us the courage to submit as to you. Beri kepada para istri di antara kami untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada engkau. If there's any fear in our hearts regarding your good design, Jikalau ada
rasa takut dalam hati kami tentang rancangan-Mu ini, if we're afraid that we'll lose power in this marriage, kalau kami takut, kalau kami kehilangan kuasa di dalam pernikahan ini, or that we will be taken advantage of, dan bahwa kami akan dimanfaatkan oleh pasangan kami, please help us to trust that you will guide both us, our husband, the husbands and the wives together toward mature, to be like Christ. Beri kami iman dan hati yang percaya penuh kepadamu, kepada suami dan istri, menyadari akan rancangan-Mu yang indah ini. Sanctify us with your truth. Kuduskan kami dengan kebenaran-Mu. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.